Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita untuk dapat melakukan hal yang baik yang sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu dalam hari-hari kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tuntunan kasih Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati dan menolong kami senantiasa di dalam melakukan aktivitas kami dengan baik, sehingga kami dapat melakukan hal-hal yang benar yang sesuai dengan kehendak-Mu saja. Oleh sebab itulah Tuhan, kami memohon belas kasih Tuhan untuk menuntun kami di dalam firman yang sebentar lagi akan kami dengar. Terangilah hati dan pikiran kami, mampukan kami untuk dapat mengerti, sehingga firman-Mu bekerja dengan leluasa mengajar kami di dalam kehidupan ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Renungan hari ini bagi kita yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Jumat 10 Oktober 2025 tertulis dalam kitab 1 Yohanes 5 ayat 14. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Odo hirasni rohatta maradopon ibana. Molo tapangido manangaha marguru tulomo ni rohana. Tangihonon nado hita. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa seringkah kita berdoa? Bapak Reformator mengatakan kalau doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Doa adalah sumber kekuatan, sumber penghiburan. Ketika kita gundah gulana, ketika pikiran penat, hati sedang penuh dengan hal-hal yang bergumul, berat, yang membuat pikiran menjadi susah. Apa yang harus kita lakukan? Tentu jalan satu-satunya adalah mencari Tuhan. Mencari Tuhan di dalam doa, di dalam permohonan-permohonan belas kasih-Nya. Doa adalah cara kita untuk melepaskan semua yang berat, yang penat di dalam hati dan pikiran kita. Serta cita-cita dan harapan-harapan kita pun boleh kita minta kepada Allah. Apa saja boleh kita minta kepada Tuhan, saudara. Asalkan Tuhan berkenan, pasti diberikan kepada kita. Amin. Apa yang membuat Tuhan berkenan? Tentu hati dan motivasimu. Bila hatimu tulus dan murni, motivasimu baik dan lurus, pasti Tuhan mendengar doa-doamu. Nah, yang menjadi pergumulan kita, kapan doa kita dijawab oleh Tuhan? Kapan apa yang kita minta, yang kita harapkan diberikan? Saat dan waktu yang tepat. Waktunya Tuhan. Walau kadang saat dan waktunya Tuhan tidak kita mengerti. Tapi ingatlah saudara, satu yang pasti, bahwasanya Tuhan sangat peduli kepada kita. Ketika hati kita lurus dan terarah hanya kepadanya, dan ketika kita terus melakukan yang baik yang sesuai dengan kehendaknya, percayalah saudara, doamu pasti dikabulkan. Yakobus 5 ayat 16b mengatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bahkan kuasa doamu tidak cukup sampai pada dirimu, bahkan di luar dirimu pun merasakan dampak baik, dampak yang sangat luar biasa dari doa-doa orang yang hidup di dalam kebenaran. Kepadanya lah Tuhan berkenan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang benar berarti orang yang lurus hatinya, orang yang tulus, murni, tidak pura-pura.
Tentu ini semua tercermin dari kehidupan kita setiap hari dengan nyata. Bukan lewat kata-kata, tetapi lewat aktivitas kita, relasi kita dengan orang lain. Di sanalah hidup benar ditunjukkan. Ketika kita di tempat pekerjaan, bagaimanakah menunjukkan orang yang hidupnya benar? Tentu kita akan mengerjakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi tinggi, dengan ketulusan hati. Sekalipun apa yang kita kerjakan belum tentu bisa menyenangkan semua orang. Yang kita lakukan mungkin membuat orang lain merasa dirugikan. Tetapi ingatlah saudara, sepanjang kita melakukannya menurut norma etika yang sebenarnya dan sesuai dengan kebenaran menurut firman Tuhan, jangan pernah gentar, jangan pernah berhenti untuk melakukan itu semua. Teruslah lakukan. Karena ketika kita melakukan suatu pekerjaan di dalam Tuhan, itu semua tidak akan pernah mengecewakan. Sekalipun orang lain tidak menghargai, tidak masalah. Sekalipun orang lain tidak menghitung dan tidak membalaskan kebaikan kita, tidak masalah. Karena upah kita besar di surga. Hadiah dan upah yang sesungguhnya telah disiapkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak sempat menikmatinya, tidak masalah. Tetapi yakin dan percayalah, Allah itu adalah Allah yang setia, yang akan menaruh belas kasih kepada orang yang hidupnya berkenan kepadanya, sampai kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Amin. Percayalah saudara, Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Dia tahu kapan dan saat yang tepat untuk menjawab doa-doa kita. Karena itu saudara, kerjakanlah doa-doamu. Doakanlah apa yang kau kerjakan, supaya itu semua tidak menjadi sia-sia. Bukankah kita diajar di dalam berdoa dalam Matius 7 ayat 7? Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Yang pertama sekali kita disuruh untuk berdoa, mintalah. Setelah kita meminta, kita disuruh mencari, kerjakanlah. Dan percayalah saudara, mungkin ketika kita melakukan pekerjaan, belum langsung berhasil, belum langsung membuat kita puas. Oleh sebab itu kita disuruh untuk ketoklah. Di mana pekerjaan mengetuk itu tidak hanya satu kali, tidak hanya dua kali, tapi mengetuk pintu. Itu adalah satu pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang. Sampai kapan? Sampai pintu dibukakan. Teruslah minta, teruslah kerjakan, teruslah berdoa, teruslah mencari. Sampai pintu dibukakan. Sampai Tuhan mencurahkan berkat, sampai Dia menjawab doa-doa kita. Amin. Tetap semangat ya saudara, jangan pernah menyerah. Yakin dan percayalah, ketika kita beriman kepada Tuhan, apa yang kita minta pasti akan diberikan. Tetaplah setia di dalam hidupmu, menjadi orang yang benar, yang berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk sungguh-sungguh berdoa kepadamu. Untuk sungguh-sungguh menjalani hidup kami di dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami sering sekali dikacaukan oleh pergumulan kami. Iman kami sering digoyahkan oleh masalah-masalah hidup kami. Hari ini kami diingatkan oleh pesan firman Tuhan, bahwasanya Tuhan akan menjawab doa kami pada saat yang tepat dan waktu yang tepat. Karena itu Tuhan, ajari kami untuk tetap percaya kepadamu dan melakukan segala pekerjaan kami di dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Berkati kami di dalam segala perencanaan kami, dalam pekerjaan kami, biarlah semuanya boleh berhasil dan berbuah karena Tuhan menolong kami. Berikan kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara kami yang sedang berjuang, yang sedang bergumul dan berduka cita. Biarlah kekuatan dan penghiburan yang daripada Tuhan menyertai kehidupan mereka. Kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit, yang sedang berjuang untuk sembuh. Tuhan berkatilah obat dan makanannya. Berkati dokter dan para medis. Biarlah semua sebagai jalan Tuhan untuk kekuatan dan kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Dan biarlah mereka yang sakit, hatinya tetap percaya dan teguh kepada Tuhan. Karena kesehatan itu, kekuatan itu pasti datang daripadamu saja. Terima kasih Bapa. Kami sembah Engkau di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus
itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.